makan makanan yang selainnya nasi, seperti halnya berbahan pokokkan jagung. Melakukan puasa ngerawat itu juga mendapat ijazah dari yai. Nah, waktu ijazahan itu disertai dengan diberikan wiritan khusus. Isi daripada wiritannya itu terdapat faidah yang salah satu daripada faidahnya adalah menjadikan hati menjadi terang. Kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shafah 291. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ibadatallahi a'damu min khalafatin nafsi fi syahawati wa tarkil ladati. Melakukan puasa ngerawat itu adalah meninggalkan keenakan atau kesenangan-kesenangan semacamnya lah. Itu kan ngerawat itu juga bisa digolongkan pada kategori itu, karena ketika mau makan teliti akan komposisinya. Pokoknya menjauhi komposisi beras. Derek lampahi penyai. Yai sendiri sering menyampaikan makalah-makalah. Salah satu daripada makalahnya adalah lek sampeyan pengen dadi wong dadi, ya tiruwa tindak lampahi wong sing dadi nalika durung dadi. Ini sebenarnya insun dikaji dulu nemu sapa insun yang adil maghfirah. Tirakat gundul itu harus digundul selama 40 rebo. Setiap hari Rabu digundul kan. Ada wiridan-wiridan paling ba'da sholat gitu. Kalau faedahnya gundul itu sebenarnya banyak Pak. Kebanyakannya tarekat gundul itu untuk kecerdasan. Untuk kecerdasannya ibarat kata untuk gabuni gitu. Kashful Khofah ya, juz 2 Shahifah 247 yang mengatakan man halaqo ra'sahu arba'ina arbi'a soro faqihan gitu Pak. Barang siapa yang menyukur rambutnya selama 40 rebo, dalam artian kata satu rebo dicukur selama 40 hari dalam hari Rabu, maka orang tersebut akan menjadi cerdas. Ada wiridan-wiridan paling ba'da sholat gitu. Di antara yang dijajahkan oleh Romo Yai, di antaranya ini tirakat gundul. Dalailul Khairat. Dalailul Khairat adalah kitab kumpulan-kumpulan sholawat yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Sebagian besar isinya adalah sholawat Nabi, asma-asma Allah, kathah lentune donga-donga teng mriku nggih kathah. Cara mengamalkannya dibaca yaumiyah, jadi bisa yang satu hari khatam atau yang yaumiyah seminggu sekali khatam. Sekali faedah atau keutamaan dalam membaca sholawat ini, khususnya mengamalkan dalailul khairat. Faedahnya salah satunya seperti yang diucapkan Rasulullah, barang siapa yang merasa kesulitan dalam hajatnya maka berbanyaklah bersolawat kepadaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra sholawatin, wa hatta anhu asyra khati'atin, wa fa'alahu asyra darajat." Barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Dan Allah sebab sholawat tersebut akan menghapuskan 10 kesalahan atau kejelekan dan mengangkat 10 derajat sebab sholawat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh guru saya itu salah satunya perbanyak membaca sholawat, soalnya nanti ketika di yaumil qiyamah kita mengharap syafaatnya hanya pada Rasulullah saja sebagai imam. Mugi-mugi nggih angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Mutih mau maam nasi kali air putih. Ketika mutih niku bersama dengan puasa. Jadi ketika sahur nggih kali buka niku maame nggih mutih 7 hari, 1 hari. Nggih kaedahe kathah. Salah satune napa kesane atine padang atine kesane ketika menerima ilmu niku kesane enggal nyantol, kesane enggal paham, ketika hafalan kesane enggal hafal, dimudahkan ketika mencari ilmu. Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 291. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ibadatallahi a'damu min mukhalafatin nafsi fi syahwati wa tarkil ladati. Salah satu ini kan jadi menungso mesti pengen mangane sing enak-enak tapi niki berbeda nggih menahan diri makna maam nasi putih kali air putih. Dadi sing nggih mboten saged ngrasakne maam enak-enak. Kepengen ilmune bermanfaat, kepengen cita-citanya hasil nggih tirakate pengen sing ngenten. Puasa dahar, puasa berturut-turut ataupun bersambung dari semuanya hari kecuali 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Puasa ini tuh faedahnya sangat banyak. Mungkin secara umum faedah-faedah puasa itu ya umum lah, seperti nurun fil qalbi, nurun fil lisani, nurun fil jasadi, untuk di akhirat itu dikatakan dalam hadis bahwasanya man soma dahra di kotali ajana. Puasa dahar bisa menekan nafsu lah intinya, bisa menekan nafsu. Banyak yang menganggap bahwasanya puasa dahar itu hukumnya makruh. Padahal hukum makruh di hadis itu adalah ketika menyambung 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, ataupun bahkan ada yang melarangnya. Melihat dari kitab Majmu' Syarahnya Muhaddab juz 6 itu bahwasanya ada 3 hukum. Jadi hukum yang pertama itu dihukumi sunnah menurut Imam Ghazali. Terus yang kedua adalah hukumnya tidak makruh. Ini adalah pendapat yang sahih. Di situ dengan catatan kita itu tidak merasa doror dan tidak takut menghilangkan hak kepada badan istri. Ya pokoknya hak kepada istri. Ya mungkin nanti kita takut ketika kita itu
memberikan hak kepada istri itu nanti tidak mampu memberikan nafkah yang cukup. Terus yang ketiga yaitu hukumnya makruh. Nah ini menurut pendapatnya Imam Bawawi. Nah itu juga sama catatannya, nanti emang di situ nanti takut ada dolor ataupun nanti menghilangkan hak kepada istri dan badan kita. Mungkin umumnya puasa itu kan kalau kita nggak terbiasa sangat berat. Mungkin yang saya rasakan itu kan sangat panjang gitu ya puasa dahar. Jangkauannya kan tidak hanya 1 hari 2 hari. Ya mungkin ketika ada roan ngecor gitu. Kan kita sangat dehidrasi Pak. Kekurangan cairan lah. Terus yang kedua itu ketika ada hisu itu kan bagian ini sangat tradisi. Mulut itu rasanya pengen mangan Pak. Tapi mungkin kalau sekarang itu intinya puasa itu jangan menghentikan aktivitas. Puasa nanti bisa melancarkan aktivitasnya. Saat ini tirakat puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Jadi 1 hari berpuasa dan hari selanjutnya itu tidak puasa. Ahabus siyami ilang wahi siyam Daud. Bahwasanya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Tata caranya adalah wakana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Hafalan Al-Quran maupun Alfiyah itu sakit sambil. Kemudian insya Allah hafalan ibadah datus enteng, boten terasa berat. Mungkin Nabi Allah, sungguhnya Nabi Daud adalah orang yang paling taat pada Allah, dan mungkin dengan lantaran ketiga ini terus sakit saat datang di Allah. Qiyamul adalah at-tanaful lailan ba'da naum, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam, tepatnya setelah tidur. Karena Qiyamul dilakukan pada waktu malam, merasa lebih tenang ketika melakukan sesuatu pada waktu sunyi. Untuk faedahnya banyak keterangan dari beberapa hadis, yaitu yang pertama, Qiyamul itu bisa menolak kita untuk berbuat dosa, kemudian bisa menghapus dosa, dan yang terakhir itu bisa menolak jasad dari datangnya penyakit. Dari kitab Fathul Mu'in, wa yusannu at-tahajjudu ijma'an wa huwa at-tanaful lailan ba'dan naum. Disunahkan tahajud itu secara ijma'. Yang dimaksud tahajud sendiri yaitu sholat sunnah pada malam hari yang dilakukan setelah tidur. Pada awalnya itu merasa keberatan karena mungkin belum terbiasa. Paling seminggu itu bisa melakukan 1 kali, 2 kali, belum bisa secara rutin. Tapi berselangnya waktu, alhamdulillah saya sudah bisa melakukannya secara rutin. Yang diutarakan oleh beliau Imam Al-Haddad dalam kitab Nasoihud Diniyahnya, bahwa Qiyamul itu termasuk lebih beratnya perkara
bagi seseorang. Adapun qiyamul lail itu menjadi mudah hanya bisa dicapai dengan cara yaitu nomor 1 bil i'tiyad dengan mengadatkannya, kemudian bil mudawamah ataupun melanggakannya, wasobri dan sobar atas kesulitan-kesulitan yang menimpa kita pada melakukan qiyamul lail. Puasa Senin Kemis nggih punika poso sing pada dina Senin lan Kemis. Nah, ngonten. Tirakat sing gampang niku puasa Senin Kamis. Hadis diriwayatkan saking Aisyah karena yataharro siyamul isnain wal khamis. Sesungguhnya Rasulullah niku menunggu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah niku menunggu maksudnya menunggu niku misal pas wancine hari Sabtu niku Rasulullah pengen menunggu dandang nopo hari Senin pengen berpuasa nopo atau hari Rabu Rasulullah pengen menunggu hari Kamis cek pengen dang berpuasa. Saking kitab Fathul Mu'in wasaumu isnaini wal khamis lil khabari asani annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatahu saumahuma wa qala tu'radu fihi ma al amalu fa ahib ay rada amali wa ana shaimun. Kanjeng Nabi niku teman-teman nglakoni Senin Kamis punika. Dadi nggih amal-amal inggih punika dipun setaraken dhateng Gusti Allah dinten Senin lan Kemis. Angger poso ngoten mawon. Kan pas wancine hari Senin kali Kamis niku amalan-amalan niku kan disetorno teng Gusti Allah. Nah niku kula pengen pas hari niku kula pas keadaan berpuasa.